に俺はなる。ありったけの夢をかき集め探し物を探しに行くのさ。ワンピース。Halo nakama semuanya, kalian pasti familiar kan dengan dialog andalan Baka Senchou kita, yaitu Monkey D. Luffy. Dan nggak bisa dipungkiri lagi ya, kalau kita itu membahas tentang dialog Kaizoku Oni Orewa Naru ataupun lagu opening We Are, pasti benak dan pikiran kita itu langsung keinget sama serialisasi legendaris punya Oda Sensei, yaitu One Piece. Nah, di sini aku mau berbagi cerita, sharing-sharing lah. Kenapa aku ngikutin atau bahkan bisa dibilang ngefans lah ya sama serialisasi One Piece tersebut yang bahkan usianya itu jauh lebih tua daripada usia aku pribadi. Oke, tapi kalau ditanya apakah aku termasuk ke dalam fandomnya One Piece, aku pribadi tuh nggak berani ngeklaimin sebagai fandom One Piece gitu loh, karena aku pribadi tuh nggak segitunya gitu loh, kayak ngikutin manganya aja sama animenya pun kadang-kadang gitu. Nah, dari pemahamanku sebatas permukaan aja, kalau ngelihat perilaku fans yang bahkan sampai masuk ke fandom itu tuh mereka tuh sampai rela menghabiskan banyak uang cuma buat datang ke event, nah atau bahkan beli merchandise gitu loh. Mereka bahkan rela sampai cosplay dan lain sebagainya, dan takut sama sepuh gitu loh kak. Kayak aku tiba-tiba ngeklaim aku masuk fandomnya One Piece nih, padahal aku cuma baca manga atau ngikutin anime yang kadang-kadang gitu loh. Jadi kayak siapa kamu gitu loh kok berani ngeklaim gitu. Bahkan sekarang aja itu bisa dibilang aku ini vakum sejenak untuk mengikuti One Piece. Terakhir itu sampai Art Wano atau enggak gitu, sampai drum kebebasan yang sempet nge-hype akhir-akhir ini gitulah ya. Jadi aku pribadi nggak berani bilang atau klaim kalau aku masuk ke dalam fandomnya kayak gitu. Nah, sebenarnya alasan aku ngikutin One Piece itu dari pengaruh keluarga ya. Ini tuh bukti nyata bahwa gen wibu itu mendarah daging ya. Jadi dulu tuh waktu aku SD, ayahku sama masku atau kakakku yang cowok tuh suka banget baca komik, mulai dari Naruto, Inuyasha, sampai One Piece. Nah, karena gen wibu ini terlalu kuat ya dari keluarga itu, akhirnya aku keikut deh baca One Piece itu. Nah, ceritanya tuh lucu gitu. Nah, terus ada satu karakter yang cukup oke lah, ganteng gitu, namanya Roronoa Zoro. Namanya juga cewek ya, kayak lihat yang cakep dikit naksir, lihat yang cakep dikit dihusbuin gitu loh. Jadinya aku baca One Piece itu karena selain ceritanya lucu, menghibur, juga karena aku cuma pengen lihat Zoro doang. Nah, tapi kan aku dulu masih SD ya, bisa dibilang masih blow on gitu loh, masih kowah-kowah gitu. Aku tuh nggak ngerti kayak konflik utama atau permasalahan utama dari serial One Piece itu gitu loh. Jadi kayak baca cuma pengen ngelihat karakter favoritku doang kayak gitu. Nah, tapi masuk ke Arcs Impel Down sama Marineford itu interestku ke One Piece itu jujur sangat berkurang banyak, karena di kedua art tersebut itu aku sadar untuk anak SD yang baca One Piece untuk lucu-lucuan aja dan hiburan, kedua art tersebut itu pembahasannya sangat berat gitu loh, dimana di situ One Piece itu udah memasukkan unsur-unsur perang, konflik, politik dan lain sebagainya. Dan untuk anak SD yang pemahamannya kurang gitu, kayak ini bahas apa sih kok ceritanya jadi kayak gini One Piece, kayak aku tuh nggak ngerti. Apalagi masuk Arc Impel Down sama Marineford itu kan Luffy kepisah sama teman-temannya, which mean aku tuh nggak bisa ngelihat Zoro lagi gitu loh. Jadi kayak alasan baca One Piece itu selain karena ceritanya lucu kan karena Zoro. Jadi kayak ya udahlah ya, aku drop di sekitaran arc itu pas aku SD. Nah, aku balik baca One Piece lagi tuh kalau nggak salah sekitar volume 61 ya. Dan jujur waktu aku baca One Piece lagi, itu tuh kayak bawa perasaan apa ya, nostalgia gitu. Karena di volume 61 itu tepat 2 tahun setelah Luffy dan kawan-kawannya itu terpisah di Pulau Sabaudi. Nah, ini major spoiler alert ya. Jadi
di timeline komiknya pas 2 tahun itu mereka itu udah janji buat kumpul di Pulau Sabaudi setelah mereka latihan, setelah mereka terpisah ya, untuk mengarungi New World gitu, untuk masuk ke New World. Nah, di sana tuh bener-bener aku ingat banget seberapa hebohnya volume 61 dan bener-bener bikin penasaran tapi juga deg-degan gitu loh, karena kru topi jerami itu akhirnya memasuki dunia baru yang lebih berbahaya daripada Green Line kayak gitu. Nah, di sini tuh yang bikin perasaan nostalgiknya itu makin kerasa, makin kayak gitu tuh karena di cover dan color spread volume 61 tuh Oda Sensei sengaja gambar cover dan color spread volume 61 itu mirip sama cover dan color spread volume pertama atau ketika Romance Dawn Trio, yaitu Luffy, Zoro, sama Nami pertama kali mengarungi Grand Line dan mencari kru untuk anggota bajak laut mereka. Jadi kayak dibawa lagi ingatannya ke kelas balik pertama mereka mengarungi lautan untuk mempersiapkan diri kita mengarungi ke lautan yang lebih berbahaya lagi. Nah, tapi pas volume 61 itu, kalau nggak salah aku masih SMP ya. Dan jujur, pemahamanku itu masih kurang untuk konflik One Piece yang semakin berat. Ya, namanya anak SMP, reading comprehension-nya untuk konflik One Piece yang semakin berat itu masih kurang mumpuni ya. Jadi, sekitar arts-arts Dressrosa ataupun Hazard itu, aku masih kurang interest gitu. Jadi kayak aku ngikutin hype-nya gitu, tapi tetap pada akhirnya aku drop lagi itu manga karena ya kayak masih belum paham sama kayak oke, aku harus berhenti dulu bacanya karena emang masih kurang tertarik sama ceritanya kayak gitu. Nah, aku balik lagi baca One Piece itu yang bener-bener balik itu kalau nggak salah pas awal semester 1. Jadi pas awal-awal kuliah gitu aku balik baca One Piece. Alasannya simple, karena kangen aja gitu loh, kayak aduh Luffy dan teman-temannya itu lagi apa ya sekarang, gimana ya perjalanannya, kayak ya kangen aja gitu loh. Nah, terus ketambahan lagi aku dapet spoiler dari masku, katanya tuh si Sanji itu keluar dari topi jerami dan ternyata dia itu pangeran gitu loh. Kan jadi penasaran ya, kok bisa gitu, kok kayak gini gitu ya ceritanya. Nah, akhirnya waktu aku kuliah, awal kuliah itu memutuskan balik baca One Piece karena inilah saat yang tepat untuk aku kembali baca One Piece. Dan jujur aku balik baca Arts Kung Hazard sama Dressrosa kayak kok bisa gitu loh, Oda Sensei bikin cerita sebagus ini, kayak kok bisa, kayak pola pikirnya tuh gimana gitu loh, karena bagus banget gitu loh ceritanya waktu di Art Kung Hazard sama Dressrosa gitu. Nah, karena di sana tuh Oda Sensei tuh mulai masukin isu-isu yang tabu, mulai dari kolonialisme, rasisme, diskriminasi, sampai genosida. Dan jujur pas arc tersebut tuh aku nangis banget waktu di reveal masa lalunya. Sorry, ini major spoiler alert. Kalau kalian nggak ngikutin cerita One Piece bisa di skip. Nah, di sini aku nangis di reveal masa lalunya Virus, terus habis gitu Scarlet sama Rebecca gitu. Nah, makin nangis jelek lagi waktu di reveal masa lalunya Lau sama Corazon. Asli, Corazon adalah best boy, best karakter di One Piece, kayak bener-bener di situ tuh masa lalunya Trafalgar Law itu tuh dia itu one last man standing di rasnya atau bangsanya, karena bangsa dan negaranya itu udah di bumi hanguskan karena kayak bawa penyakit aneh gitu. Terus habis gitu dia dapat perilaku diskriminasi gitu, dan sebagai satu-satunya orang yang selamat, pemikirannya Lau itu cuma satu, dia tuh cuma pengen mati, kayak dia tuh cuma pengen mati, hidup lontang-lantung cuma demi mati. Dia itu nggak bukan nggak siap ya, dia itu sangat siap buat mati gitu. Intinya adalah tujuan hidupnya adalah untuk mati. Dan dia ketemu Corazon, ketemu orang yang mau berjuang, mau berusaha buat dia, berusaha untuk nyembuhin dia, dan ketemu orang yang sayang sama dia. Itu tuh kayak bener-bener nyes gitu loh, kayak akhirnya itu terlepas diskriminasi yang dia dapatkan, habis itu dia melalui masa-masa yang berat selama hidupnya, he's been through a hard time gitu,
dia ketemu sama Khorasan, orang yang tulus menerima dia, orang yang tulus sama sayang sama dia, itu kayak bener-bener sedih gitu, nyes gitu sih. Jadi kayak kok kok bisa Oda ngemas isu yang begitu tabu tapi dikemas dengan tragis kayak gitu gitu sih. Nah, terus dari arcs Dressrosa Punghazard itu aku binge read sekitar 300 chapteran gitu, dan akhirnya aku tiba di Whole Cake Island. Kayak damn, god damn, Oda bener-bener kurang ajar sih. Whole Cake Island itu salah satu most great written story that have been written by Oda Sensei, dan itu benar-benar jadi salah satu art favorit aku di One Piece gitu. Di situ itu Luffy pertama kalinya by one sama Yonko, yaitu Big Mom. Di situ tuh benar-benar ada perasaan harap-harap cemas dan dak-dikdukser karena power gap-nya antara Luffy sama Yonko Big Mom itu sorry, kelihatan banget gitu loh. Jadi kayak aduh, bisa nggak ya Luffy itu nyelamatin Sanji yang notabene udah terikat kontrak sama Big Mom, dimana kalau kalian udah terikat kontrak sama Big Mom, resikonya adalah kalian mati gitu loh ya. Gitu. Jadi kayak gimana Luffy nyelamatin Sanji, gimana tuh mereka bebas dari teritorinya Big Mom gitu. Dan di sana tuh kita ketemu konfliknya antara Luffy dan Sanji, yang mana Sanji itu sengaja keluar dari topi jerami demi menyelamatkan krunya gitu dari kejaran Big Mom. Terus habis itu kita ketemu lagi sama anggota ke-10 kita, yaitu Paman Jinbei, dan di sana bumbu romansnya One Piece itu kelihatan banget, yaitu kisah romans antara Sanji dan Puding yang ditulis Oda Sensei indah tapi juga tragis. Kalian jangan percaya kalau Oda itu nggak bisa nulis cerita romans, karena ketika beliau nulis romans itu bener-bener bagus banget, tapi ya gitu sedih banget. Nah, masuk cerita Whole Cake Island bener-bener kayak takut gitu loh, kayak selama itu harap-harap cemas, kayak nggak ada hari kita itu aku pribadi lebih tepatnya, aku tuh nggak cemas mikirin gimana sih Luffy ini keluar dari teritori Big Mom tersebut. Terus di sana akhirnya Puding yang diceritakan merupakan lain di arc tersebut turns out menjadi salah satu karakter yang lovable banget oleh para pembaca, khususnya aku. Nah, di sini tuh bagusnya Oda Sensei dibanding mangaka lainnya ya. Jadi beliau itu tuh nulis karakter villain atau menciptakan karakter villain itu dengan background atau latar belakang yang understandable gitu loh. Kalau kalian tahu pepatah orang jahat adalah orang baik yang disakitin, nah di situ tuh bisa dimana Oda Sensei memasukkan premis sederhana kayak gitu, dan akhirnya itu pembaca bisa berempati dengan karakter-karakter villain di One Piece gitu. Kayak apa ya, Puding itu adalah karakter yang cuma dimanipulasi oleh Big Mom atau mamanya, dan hanya dimanfaatkan untuk mencapai tujuannya Big Mom, yaitu membaca poneglyphs ya. Nah, dia itu mendapatkan bullying karena wujudnya yang aneh, yang mengerikan. Dia itu nggak diterima oleh masyarakat, jadi itu dia itu bersikap munafik buat disukai gitu loh. Tapi pada akhirnya itu dia itu ketemu Sanji yang bisa nerima dia apa adanya, yang bilang dia itu cantik, yang bilang matanya indah, kayak bener-bener akhirnya itu dia ngerasa bahwa oh ternyata ada orang loh yang terlepas Sanji udah dijahatin sama Puding, ada orang yang masih menerima dia apa adanya gitu. Dan akhirnya mau nggak mau mereka itu harus berpisah karena ya mereka punya jalan masing-masing, dan mereka juga kru bajak laut yang berbeda. Itu kayak aku bener-bener pengen meluk Puding, kayak dia tuh anak baik yang sayangnya dimanipulasi, dijahatin orang-orang, kayak anak gadisku kayak gitu sih. Dan intinya adalah Whole Cake Island itu art yang paling bagus di serial One Piece, karena di animenya sendiri itu tuh art Whole Cake Island ini tuh dikemas kayak musikalisasi gitu loh. Jadi kayak teater di mana nyanyi-nyanyian, senang-senang, tapi ceritanya itu sepedih itu gitu. Kalian harus ngikutin One Piece dan harus baca sampai Whole Cake Island tuh, jujur.
Tapi jujur akhir-akhir ini aku juga lagi stop baca One Piece karena aku mau nabung chapter, aku mau binge rage lagi kayak dulu. Karena aku pribadi bukan tipikal anak yang suka nanggung episodenya gitu. Jadi kayak bayangin lagi sedih-sedih, lagi bangun mood atau perasaan karena alurnya lagi mendukung, tiba-tiba to be continued. Aku paling gak suka kayak gitu. Tapi sejujurnya aku lagi kayak kemakan spoiler dikit karena cerita One Piece akhir-akhir ini lagi sampai yang sedih-sedih gitu, tapi aku nggak mau kayak perasaan sedihku itu ketabrak to be continue gitu. Jadi aku masih berusaha menahan diri untuk menabung episode gitu. Nah, mungkin kalau ditanya kenapa sih alasan aku suka atau ngikutin One Piece itu, yang pertama adalah world buildingnya Oda itu bagus banget. Jujur, banyak manga yang nggak kalah bagus dari One Piece. Tapi kayak yang world buildingnya sekomplek One Piece dan saling terikat satu sama lain itu kayak aku belum nemuin gitu loh. Terus kemampuan Oda untuk storytelling aku akuin juara banget. Karena dia itu tadi penjelasan ceritanya Puding yang dulunya dia villain itu tuh bisa dikemas setragis itu dan akhirnya bikin kita itu tuh berempati kepada villain tersebut. Habis gitu kemampuan Oda untuk mengemas isu-isu sensitif dan juga tabu, mulai dari perang, konflik antar negara, kolonialisme, terus habis gitu perbudakan, rasisme, diskriminasi hingga genosida itu dikemas dengan apik, tragis, tapi tetap menghibur gitu loh, tetap ada nuansa-nuansa kartunis gitu loh, nggak bener-bener yang kelam, dark kayak gitu, enggak gitu. Kayak gitu sih alasan aku kenapa suka banget sama serialisasi One Piece. Tapi selain itu, alasan kenapa aku juga ngikutin serialisasi One Piece, kan tadi aku sempat mention aku nonton One Piece itu karena ayahku sama masku ya. Nah, alasan aku juga suka One Piece itu karena One Piece itu akhirnya jadi medium atau akhirnya jadi topik pembicaraan antara aku dengan ayahku ataupun masku. Mungkin sedikit disclaimer aja, aku nggak punya hubungan yang cukup baik dengan keluargaku dan kayak ada gap lah di antara kita, susah ngobrol untuk nggak kebawa emosi gitu. Tapi dengan adanya One Piece kayak akhirnya ada yang menjembatani gitu loh buat aku ngobrol sama ayahku sama masku kayak gitu. Jadi kayak biasanya itu kita tuh ngobrol tuh kayak kebawa kesulut emosi gitu. Terus habis itu kayak obrolannya tuh nggak pernah obrolan ringan, mesti aku ditanyain kayak kamu di sini mau ngapain, maksudnya ngapain ini dalam artian kamu mau karir kayak gimana, kamu mau lanjut ngapain, kamu ini kedepannya tuh mau kayak gimana. Tapi dengan One Piece itu akhirnya tuh kayak ada pembicaraan santai gitu loh, kayak kamu tahu nggak sih Dek, Oda itu loh kok keren ya bikin cerita kayak gini, kayak kamu udah sampai mana nih, aku loh nonton lagi One Piece kayak bener-bener nggak nyangka gitu. Kayak akhirnya itu ada penengah antara hubunganku yang agak jauh lah, agak ada gapnya dengan ayahku dan masku, dia akhirnya bisa ngobrol kayak gitu. Terus kalau ditanya harapanku ke depannya untuk One Piece ataupun Oda Sensei, mungkin nggak jauh beda dari harapan seluruh pembaca dan penggemar One Piece. Ya itu, ya Allah berikanlah kami semua dan Oda Sensei umur panjang sehingga bisa mengikuti serial One Piece sampai tamat. Amin. Itu adalah doa dan harapan kita semua untuk serial legendaris ini. Dan mungkin harapanku lainnya, kan sekarang ini lagi ada One Piece Exhibition di Jakarta ya. Ini bukan paid promote atau bukan promosi, tapi aku berharap aku bisa datang ke sana sih. Aku rencanain sama teman-temanku around Januari aku mau berangkat ke sana. Jadi kayak ya semoga aja kesampaian lah ya gitu. Mungkin kayak ginilah cerita aku mengikuti dan berlayar bersama Luffy dan teman-temannya. Ini ceritaku, bagaimana ceritamu?